Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahul qawli. Amma ba'. Muslimin muslimat pecinta Radio Selo FM Kabupaten Bengkayang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, rahmatnya, sehingga kita bisa sampai untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah ini dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW sebagai junjungan kita. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang istiqomah hingga ke akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat pecinta Radio Selo FM Kabupaten Bengkayang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini perkenalkanlah saya atas nama Syarifah Heliani Al-Qadri dari Kecamatan Capkala sebagai penyuluh non-PNS di Kecamatan Capkala untuk menyampaikan beberapa daripada tausiah sebelum atau menjelang kita akan berbuka puasa pada hari ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit tentang pentingnya berakhlak mulia agar bisa mencapai hati yang tentram. Ada sebuah cerita, si penjual madu yang menjual madunya, si penjual cuka yang menjual cukanya. Kemudian penjual madu bertemu dengan penjual cuka di pasar. Mereka sama-sama berusaha menjual dagangannya masing-masing. Berkatalah si penjual madu kepada si penjual cuka, "Kok daganganmu laris manis banget? Sedangkan daganganku kenapa kok enggak laku-laku? Dah kayak lagu Wali ya." Si penjual cuka tersenyum. Kemudian dia berkata, "Aku menjual cuka yang aku punya ini, meskipun masam, tetapi dengan ucapanku yang manis-manis, yang semanis madu. Sedangkan engkau yang menjual madu, malah menjualnya dengan wajah yang masam, semasam cuka." Nah, dari itu apa sekarang yang Anda pikirkan? Muslimin muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna, yang artinya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Manusia adalah cermin bagi manusia yang lain. Jika seseorang berbudi pekerti yang luhur terhadap orang lain, maka orang lain pun akan berlaku serupa terhadapnya. Sehingga urat-urat saraf kita akan selalu merasa tenang tanpa gejolak, dan hati pun akan merasa menjadi damai. Berikutnya
ia akan merasakan bahwa dirinya hidup dalam masyarakat yang bersahabat. Sebaliknya, bila seseorang berkepribadian buruk dan bersikap keras terhadap orang-orang di sekitarnya, maka mereka pun akan berlaku serupa terhadapnya. Dan barang siapa yang menghormati orang lain, maka orang-orang juga akan menghormatinya. Seseorang yang berakhlak baik lebih dekat kepada ketenangan dan jauh daripada kegelisahan. Dan keadaan yang menyengsarakan itu akan sangat tidak mungkin untuk bisa menghinggapi di dalam hatinya. Lebih daripada itu, akhlak yang baik merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk hal yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Allah berfirman, "Jadilah engkau pemaaf, serulah orang-orang mengerjakan kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh." Itu tertuang dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199. Dan dalam firman Allah tentang kepribadian Rasulullah, sebab rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri daripadamu. Karena itu, maafkanlah mereka, memohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Apabila kamu telah berbulat tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Rasulullah adalah contoh suri teladan yang mulia. Begitu mulianya sehingga beliau bergelar Ahmad, yakni orang yang terpuji. Meskipun dicaci, dimaki, tapi beliau tidak pernah membalasnya dengan perbuatan yang menyakitkan. Sehingga hal tersebut mendatangkan hidayah bagi orang-orang yang benci kepada beliau. Bagi orang-orang yang tadinya menolak kebenaran tentang iman, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW untuk menjadi seorang muslim. Hal tersebut juga tercantum di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Rabbimu dengan hikmah dan mau'izah atau pelajaran yang baik. Surah An-Nahl 125. Maka marilah kita bersama-sama untuk bisa di momentum bulan Ramadan ini, selain kita menahan rasa lapar, haus dan dahaga kita juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, juga menahan lisan kita daripada menyakiti orang lain, daripada berkata perkataan-perkataan yang keji, perkataan yang mungkar. Alangkah indahnya jika lisan kita gunakan untuk memperbanyak amal, semisalkan dengan kita banyak mentadaburi Al-Quran, bertadarus, membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran, dan juga mengajari anak-anak kita tentang Al-Quran. Menjaga lisan kita agar kita jangan sampai
membuat orang lain menjadi benci, menjadi sakit hati, maka sebagai seorang muslim kita harus melaksanakan hal tersebut, mengikuti daripada akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya, yang selalu merangkul ketika berjalan terhadap saudaranya dan menyenangi serta disenangi. Orang yang paling aku benci dari kalian adalah yang suka mengadu domba, yang memisahkan antara orang yang saling mengasihi dan mencari-cari aib daripada orang yang bersih. Demikianlah tausiah ataupun kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang penuh dengan barokah ini. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita pada sampai akhirnya nanti bisa mencapai ketakwaan sebagaimana yang diharapkan di dalam surah Al-Baqarah 183 untuk orang-orang beriman berpuasa agar mencapai derajat takwa. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta radio FM dimanapun berada, saya Syarifah Helini Al-Qadri memohon maaf apabila pada penyampaian saya pada kesempatan ini banyak terdapat kesalahan maupun yang sengaja ataupun tidak. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Usikum bittaqwallahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.